Halo, halo, selamat datang kembali di channel Namora Belajar. Kali ini kita akan melanjutkan mengenai CLP ya di AS400. Jadi kita akan menggunakan statement control lainnya. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba menggunakan if ya, else dan sebagainya. Di video ini kita akan membahas mengenai penggunaan do ya, do while, kemudian ada do until, juga ada do for dan select ya, select dan when. Oke, kita langsung saja mulai membuat programnya. Kita biasa dengan strpdm, kemudian ini kita pakai NCL. Yang pertama kita akan membuat program CL dengan menggunakan do until ya. Jadi di dalam CLP nanti kita buat satu blok do until untuk mengkontrol jalannya suatu logic program. Kita F6 ya untuk buat ini, F6 untuk create new member ini. Kita namakan misalkan do1 deh. Do1, kemudian tipenya CLP. Misalkan do until. Contoh do until maksudnya. Kita langsung bikin programnya. Nah, di sini kita akan mencoba membuat suatu pengulangan dengan menggunakan do, yaitu akan menampilkan nilai suatu integer, variable integer. Jadi kita deklarasikan dulu nama variabelnya. Misalkan variabelnya kita namakan i aja ya. Kemudian type-nya integer. Kemudian nilainya kita mulai dari 0 aja ya. Initial value 0. Nah, kita langsung aja gunakan do until. Do until ini akan mengecek kondisinya. Kondisinya itu dicek statement yang akan menjadi true atau false. Jadi dia akan mengerjakan kalau i itu nilainya adalah, di contoh ini misalkan sampai dengan 10 ya misalkan. Jadi akan do, akan melakukan sesuatu blok comment, blok statement di sini sampai dengan i-nya nilainya adalah 10. Nah, ini untuk biar merapikan tekan F4 aja ya. Setiap barisnya supaya rapi. Ada ini satu blok do until dan end do. Misalkan kita akan menampilkan nilai dari i dengan menggunakan send pgm message ya. Send pgm message, kemudian message-nya adalah apa nih, misalkan hasil dari do until, hasil do until gitu aja ya. Kemudian di sini i-nya akan sama dengan berapa gitu ya. Kita concat ya. Dan kita casting nilai dari i ke tipe data karakter ya, char ya. Karena supaya jadi string. Jadi kita casting pakai built-in function char. Kemudian nilai dari i-nya. Kurungnya satu lagi. Oke. Kemudian nah ini yang penting nih. Jadi setelah itu kita harus buat supaya i-nya akan bertambah nilainya, dalam hal ini supaya bisa terpenuhi dan selesai proses do until-nya. Jadi kita kasih change var, jadi kita ganti variabel isinya dari i, misalkan variabelnya adalah i, diisi dengan nilai tambah aja ya, i ditambah 1. Ya, jadi ini penting sekali nih, karena apa? Kalau tidak kalau nilai i-nya tidak berubah, nanti akan looping, nggak ada selesainya nih. Karena dia akan mengecek nilainya akan dikerjakan sampai dengan i-nya sama dengan 10. Oke, kita compile, kita save dulu. Kita save. Do 1 ya, kita call do 1.
Nah, ini hasilnya harusnya ada berapa? 1 sampai 9, 10, 9 kayaknya sih. Kita lihat F1 ya untuk melihat detailnya. Ini message-nya. Kalau kita melihat yang lainnya, kita tekan F10 ya untuk display message semuanya ya. F10. Nah, ini dia nih. Kita bottom F18 ya. Ini F18. Shift F6 ya. Nah, itu. Tampil hasilnya 0 sampai dengan 9. Nah, kenapa 10 nggak ditampilkan? Ya, karena begitu 10, do-nya udah selesai, jadi dia nggak melakukan satu block statement yang memenuhi kondisi ya. Jadi, kalau kita cek lagi, kalau 10, dia nggak masuk ke blok ini nih, send PGMS itu nggak dikerjakan. Jadi cukup cuma 9, dia akan selesai langsung ke NPGN. Jadi itu contoh penggunaan do until ya. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan do while ya. Kita copy ke do 02 misalkan. Ini kita ganti do while. Mirip dengan do until, jadi kita kasih do while. Jadi dia akan mengerjakan selama kondisi ini terpenuhi ya. Jadi kalau dia lebih kecil katakanlah ya, lebih kecil dari 10, maka blok ini akan dikerjakan. Kenapa kita tadi nggak equal ya? Kalau equal artinya ini nggak pernah dikerjakan nih, karena nilai awalnya adalah 0 ya. Jadi kalau dengan menggunakan do while, dalam kasus ini disesuaikan kondisinya dengan lebih kecil, contohnya ya. Kita simpan, compile, mirip, jadi tinggal mengganti yang do until dengan do while gitu aja sih. Kita call do 2. Ini dengan, oh ini belum diganti dalamnya ya. Oke. Ini sama nih. Ini harusnya do until yang kita ganti tadi ya. 1 sampai dengan 9. Berikutnya kita akan menggunakan statement do for ya. Kita ganti ini, kita copy dulu. Do yang ketiga, misalkan do for. Sebenarnya mirip, cuman ini ada range-nya ya. Ada range dari berapa sampai berapa itu dengan do for ya. Kita ubah. Yang tadinya do while kita ganti dengan do for. Nah, di sini ada mulainya berapa, kemudian sampai dengan berapanya, ada from sama to-nya ya. Jadi for-nya adalah variabelnya yang kita cek adalah variabel i ya. Variabel i akan mengerjakan selama atau untuk i-nya dari 0 misalkan contoh ini ke atau to 10 misalkan. Jadi mirip dengan do sebelumnya, do while ataupun apa tadi, do until ya. Misalkan ini kita jelas do for. Jadi akan mengerjakan beberapa kali mulai dari 0 sampai dengan 1 sampai dengan 10 ya. Nah, kalau ini kita nggak usah memberikan incremental ya, atau memberikan penjumlahan dari i-nya, karena sudah otomatis akan dikerjakan oleh statement do for ini. Di contoh ini defaultnya kalau nggak kita set, penambahannya adalah 1 ya. Jadi kalau ini kita hapus saja. Kalau kita perhatikan di prompt-nya F4 ya, nanti kelihatan di sini ada by-nya ya. By-nya 1. Jadi defaultnya adalah by 1. Kalau by 2 artinya lompat 2 kali, 2 step ya. Jadi misalkan 0, kemudian tambah 2, dan seterusnya. Bukan 0, 1, dan seterusnya. Kita contohkan, yaudah kita contohkan stepnya by 2 ya, by 2 ya. Ini.
Udah kita set by 2. Kita lihat hasilnya bagaimana ya. Oke, kita simpan. Lalu kita compile. Oke, udah create. Kita call do 3. Nah, ini kita lihat semua message-nya. 10, 18. Nah, dia akan 2 ya selisihnya ya, lompatnya ya, by 2 ya, 0, 2, 4, 6, 8, 10 ya. Jadi akan mengerjakan dari 0 sampai dengan 10. Jadi ini contoh penggunaan dari do for ya. Mungkin agak sedikit berbeda karena dia bisa ada incrementalnya ya, ada pengesetan tiap berapanya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan select when ya. Oke, tadi saya break sebentar, ada azan. Jadi saya udah kopikan suatu program CLP ya yang menggunakan select. Jadi supaya kita nggak usah ngetik lagi, saya tadi udah buatkan. Jadi isinya adalah yang pertama kita akan mengambil nilai atribut dari day of week ya. Jadi yang namanya job atribut itu akan banyak di sini ya. Jadi kalau kita F4, nilainya di situ macam-macam, variabelnya bisa kita gunakan. Oh ya, job itu maksudnya adalah session ya, session yang kita gunakan sekarang ini ya. Jadi ini namanya job ya, job kita ya, session kita, session yang bisa kita gunakan, nilai-nilainya di sini bisa kita ambil. Jadi tadi saya udah ambil day of week ya, jadi akan mengambil nama dari hari dalam seminggu ya. Kita tekan F1 untuk help-nya. Jadi akan mengembalikan atau return suatu nilai yang panjangnya 4 karakter. Yang berisi nilainya adalah salah satu dari 7 nama hari dalam seminggu ya. Jadi kalau bintang sun itu maksudnya hari minggu ya, bintang man itu hari Senin dan seterusnya. Jadi kita udah ambil nilai yang isinya 4 huruf yang menyatakan hari dalam seminggu. Kemudian kita gunakan statement select ya, select kemudian diikuti dengan when. Contoh di sini kita akan mengecek kondisinya apakah isi dari DOW itu adalah bintang, sat atau bukan. Kalau kondisi terpenuhi, maka kita akan mengganti nilai variabel yang kita udah siapkan tadi, yaitu variabel hari ya. Pagar hari ini untuk menyimpan nama dalam bahasa Indonesianya ya, yang lebih lengkap ya. Jadi nilai variabel hari ini akan diganti dengan 1 kalau nilai dari kondisi DOW-nya itu adalah bintang sat. Juga untuk selanjutnya yang sun kita isi dengan minggu. Nah, di select ini ada otherwise ya. Jadi kalau ini tidak terpenuhi dua-duanya, kita bisa menggunakan otherwise. Jadi selain Sabtu dan Minggu, kita akan mengganti harinya dengan namanya kerja. Jadi nanti kalau kita cetak menjadi hari kerja misalkan, artinya Senin sampai Jumat. Oke, kita coba compile programnya, kita simpan dengan F3. Yes, kita compile. Nah, sekarang hari Minggu ya. Jadi ini di atas ini adalah sun ya, hari Minggu. Kalau kita call program select-nya adalah akan muncul hari Minggu, yaitu hari yang dipilih, yang didapat dari pengecekan dengan statement select tadi itu. Oke, sampai di sini video kali ini yang mengenai do, do while, do until, dan juga do for dan select when. Nanti akan kita lanjutkan di video-video berikutnya. Terima kasih.